Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ada satu kisah nih. Kisahnya itu lama sudah, tapi menarik. Ini berkaitan dengan semangat etos dari seorang yang sedang mencari ilmu, tapi kemudian dia mengalami degradasi, penurunan semangat. Maka dia bertujuan ingin kabur dari kos-kosannya, ingin pulang lah. Tiba-tiba qadarullah di tengah jalan turun hujan lebat, luar biasa lebatnya. Dia kemudian berteduh di sebuah gubuk. Gubuknya gubuk tua, dan di situ dia merenung hujan ya. Ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa kemauan dari zat yang menciptakan alam ini, Allah. Sambil merenung dia perhatikan kiri kanan. Tiba-tiba kemudian tertuju kepada sebuah batu besar. Di bawah jatuhnya air itu. Air yang jatuh kemudian mengena pada batu besar. Yang menarik buat si pelajar yang sedang putus asa itu, batu itu ternyata berlubang. Akalnya berjalan. Batu yang keras saja kena tetesan air bisa berlubang, apalagi otak manusia yang dilengkapi dengan 16 miliar syaraf. Kena tetesan ilmu yang sangat berpengaruh, sangat suci, bersih, itu pasti akan berlubang. Jadi nggak ada cerita otak bebal, orang bodoh, itu sebenarnya nggak ada. Kalau ada kemauan keras, sungguh-sungguh, kontinu, maka semua yang dia terima oleh otaknya itu akan diserap dengan baik. Pastilah ini hikmah yang Allah kirimkan kepada saya melalui hujan. Saya harus kembali lagi ke kosan, saya akan tekuni belajar, dan dari situ kemudian muncul kesadaran baru, semangat baru. Dia belajar, dan belajar, akhirnya menjadi pelajar yang sukses. Saudara-saudara sekalian, hidup itu memang begitu. Kita harus pandai mengambil pelajaran, ibroh di balik semua yang kita lihat ini. Bukan hanya tetesan air kepada batu itu yang bisa kita ambil. Ketika kita melihat dedaunan yang menguning, ingatlah kepada sabda Rasul bahwa orang itu kalau dia sakit, menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka seperti daun yang menguning kemudian kering berjatuhan satu demi satu. Itulah dosa-dosa orang yang sabar menghadapi derita sakitnya. Itu kata Nabi. Orang yang sakit bersabar maka berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun yang menguning kemudian kering berjatuhan. Pelajaran besarnya adalah bagaimana dengan kita selama ini. Apakah kita ini penuh dengan keluh kesah dalam hidup, atau kita mengambil pelajaran besar dari alam ini bahwa kita harus bersabar, kita harus bersyukur. Rasul menyatakan Allah itu takjub, heran, gumun melihat orang mukmin yang kalau mendapatkan rezeki syukurnya bertambah-tambah. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kenikmatan luar biasa ini. Kalau diberikan ujian bersabar, dia tidak mengeluh sebagaimana Nabi Yunus tidak mengeluh. Nabi-nabi yang lain banyak lah dalam ulul azmi itu, mereka diuji oleh Allah tapi tetap bersabar. Inilah yang harus kita munculkan dalam diri kita. Kita ini hebat. Allah berikan akal pikiran supaya berpikir lebih luas, berikan hati supaya kita bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan yang buruk. Dan masih banyak aspek dalam kehidupan yang mendewasakan kita secara mental, secara jiwa, secara spiritual. Ambil pelajaran dari alam sekitar. Pagi-pagi kita melihat ada seekor ayam lari, kemudian mengepakkan sayapnya. Itulah ayam kampung. Sementara dia mencari makan dengan cara mengais tanah-tanah di sekitarnya. Setiap hari begitu. Apa yang terjadi? Dagingnya menjadi daging yang enak dimakan,
dia tidak gampang sakit, beda dengan ayam lehor yang setiap hari dicucu dengan makanan-makanan yang sudah tersedia, tinggal makan, tidak pernah gerak, tidak pernah olahraga. Maka lehor itu lebih rapuh, badannya gampang patah, gampang mati. Kehidupan kalau tanpa kerja keras, tanpa ikhtiar, tanpa ada kesungguhan di dalamnya, pengorbanan, maka kita akan menjadi orang yang manja dalam hidup. Tapi kalau ada sebaliknya pada diri kita, kita sungguh-sungguh kerja keras, pengorbanan, kita akan menjadi pribadi yang matang, menghadapi segala sesuatu, sudah siap menghadapi segala sesuatu, tidak gampang pasrah, tidak gampang mengeluh, dan itulah pribadi sukses. Orang sukses itu seperti itu, prosesnya penuh dengan lika-liku, kemudian dia lakukan penuh dengan kesungguhan, hasil akhirnya adalah kebahagiaan. Marilah kita menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang bahagia dengan kerja keras dan pengorbanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.